Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih berkenaan dengan masalah sholat qashar. Kita bisa lihat di halaman 28 dikemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yajuju lil musafiri, dan boleh bagi orang bepergian qasru sholati rubaiyati, mengqashar salat yang bangsa 4 rakaat bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, harus ada bepergiannya pada selain maksiat. Wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Kemudian yang kedua, dan harus ada perjalanannya jarak 16 farsakh. 16 farsakh ada mengemukakan 144 km. Wa ayyakuna muaddiyan li sholatir rubaiyati. Kemudian yang ketiga, harus ada orang yang mengqashar, yang melakukan sholat bangsa 4 rakaat. Wa ayyan wiyal qasra ma'al ihram. Kemudian yang keempat, harus berniat sholat qashar beserta takbiratul ihram. Wa alla ya'tama bimuqimin. Kemudian yang terakhir, yakni yang kelima, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Tidak bermakmum dengan orang yang menyempurnakan sholatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah bahas masalah dalilnya, baik dalil Quran maupun dalil hadis. Hari ini kita akan coba membahas mengenai penjelasannya. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha, yaitu fasal tentang qashar salat dan jamak salat. Kemudian di dalam kitab syarahnya dikemukakan wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir, ai al mutalabbisi bisafari, yaitu orang yang melakukan dengan safar, dengan perjalanan. Wa yajuju lil musafiri qasru sholatir rubaiyati, dan boleh bagi musafir mengqashar salat yang rubaiyah, yang berbangsa 4 rakaat. Kita semua paham 4 rakaat itu adalah zuhur, asar dan isya.
la ghairiha, bukan selain yang 4 rakaat, min sana iyati wasala siyati, yaitu dari 2 rakaat dan 3 rakaat. Jadi bukan bangsa yang 2 rakaat dan juga bukan bangsa yang 3 rakaat. Sekali lagi bahwa yang bisa dikosor itu adalah sholat yang bangsa 4 rakaat. Wa yazuzu qasri sholatir rubaiyati, dan boleh mengkosor sholat yang rubaiyah bi khamsati syara'id, dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Al-awalu, yang pertama, ayyakuna safaruhu ayil syakhsi, bahwasanya ada safarnya seseorang, bahwasanya ada bepergiannya seseorang fi ghairi maksiatin, ya, pada selain maksiat. Jadi orangnya itu bepergian bukan tujuannya maksiat. Wa huwa samilul lil wajib, dan meliputi, dia itu meliputi perkara yang wajib, ka qodoi daini, seperti membayar hutang. Boleh. Hutang itu kan wajib dibayar. Hutang itu wajib dibayar. Mungkin saja dia berhutang dengan berbeda kota, ya. Nah, dia harus bayar hutangnya, sedangkan jaraknya itu lebih daripada 16 parsah. Maka yang demikian itu boleh mengkosor sholat. Jadi mengkosor sholat yang pertama adalah berkenaan dengan perkara yang wajib. Dicontohkan di dalam kitab adalah membayar hutang. Walil mandubi, dan untuk perkara yang sunnah, kasilatir rahim, seperti salaturrahim. Ya, kita misalnya pengen silaturahim, katakan mudik lebaran, jaraknya kan jauh. Katakan saja dari satu tempat ke mana kira-kira, ke Bandung misalnya, yang memang jalannya adalah kira-kira 180 km. Silaturahim itu adalah perkara yang sunnah. Nah, dalam perkara yang sunnah ini kita boleh melakukan sholat qasar. Wa jawaju qasri sholati rubaiyati walil mubahi, dan meliputi pada perkara yang mubah, kasafari tizarotin, seperti perjalanan berdagang, ya. Jadi seseorang boleh melakukan sholat qasar untuk perkara yang mubah seperti berdagang. Amma safarul maksiati, adapun perjalanan yang maksiat, perjalanan daripada maksiat, kasafari likot itorik, seperti perjalanan membegal, merampok. Nah, tujuannya membegal, dia bepergian. Tujuannya merampok, dia bepergian. Fala yutarakhasu fihi, maka tidak boleh dimudahkan pada yang demikian itu, bi qasri wala jam'i, baik dengan qasar maupun dengan jamak. Ya, jadi sekali lagi yang tujuannya maksiat tidak diperbolehkan melakukan qasar salat dan jamak salat. Wasani, dan yang kedua, antakuna masafatuhu, dan ada jarak perjalanan. Antakuna masafatuhu safari,
Dan ada jarak perjalanan sittata asara farsakhan. Ada 16 farsakh. 16 farsakh. Tahdidan fil asahi, demikian menurut kaul yang lebih sahih. Ya. Wala tusibu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung waktu kembalinya. Ya. Jadi waktu kembalinya tidak dihitung. Jadi jarak perginya berapa? 16 parsah ya sudah. Kalau 16 parsah kan 8 tambah 8 16. Jadi tidak dihitung kembalinya, perginya 8 pulangnya 8, tidak begitu, perginya 8. Perginya 16. Jadi bukan kembalinya juga dihitung, pergi 8 terus pulangnya 8 jadi 16, tapi perginya 16 farsah. Makanya dikemukakan di dalam pengarang kitab, wala tusibu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung waktu kembalinya daripada 16 farsah tersebut. Wal farsahu, dan bermula satu farsah, salah satu amyalin, itu adalah 3 mil. Kalau dihitung mil, satu farsah 3 mil. Wahina izin, dan ketika itu pamajmu'u farasihi samaniyatun wa arba'una milan. Jadi jumlahnya adalah 48 mil. Ya. 3 dikali 16 48. Jadi kalau kita dihitung dengan mil, 16 farsah itu kira-kira adanya 48 mil. Wal farsahu wal mailu, dan bermula 1 mil, arba'atu alafin khutwati, arba'atu alafi khutwatin. 1 mil itu kira-kira ada 4.000 langkah. Arba'atu alafin, ada 4.000 langkah, itu 1 mil. Wal khutwatu, dan bermula 1 langkah, salah satu akdamin, ada 3 telapak kaki. Ya, jadi 1 langkah itu adalah 3 telapak kaki. Wal muradu bil amyali, dan yang dimaksud dengan mil-mil ini adalah al hasimiyati, yaitu milnya bangsa Hasimiyah, bangsa Arab Hasimiyah. Jadi bukannya kita nih lebih pendek, lebih kecil daripada bangsa Arab. Jadi milnya di sini adalah mil Hasimiyah. Wasalisu, dan yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakunu qasiru, bahwa saja ada orang yang mengqasar, muaddiyan li sholatir rubaiyati, yaitu menunaikan bagi sholat yang rubaiyah, bagi sholat yang berbangsa 4 rakaat. Yang sholat 2 rakaat tidak boleh qasar, yang sholat 3 rakaat tidak boleh qasar. Makanya dikemukakan ayyakuna al-qasiru, dan bahwasanya ada orang yang mengqasar muaddiyan li sholatir rubaiyati, yaitu yang menunaikan bagi sholat rubaiyah. Amal faitatu hadaran, adapun sholat yang yang luput, yang mukim pada waktu di rumah, dia tidak melakukan sholat yang 4 rakaat, fala tuqda fihi maksuratan, maka tidak boleh diqadha pada yang mukim pada waktu qasar. Qasar itu kan dalam perjalanan. Jadi ketika dia melakukan perjalanan, maka boleh melakukan qasar. Tapi ketika dia meninggalkan sholat yang rubaiyah yang di rumah ditinggalkan, maka tidak boleh diqadha qasar pada waktu perjalanan. Enggak boleh. Wal faitatu, dan adapun sholat yang
yang luput fi safari di dalam perjalanan, tuqda fihi maksuratan la fi hadiri la fil hadari. Maka adapun salat yang qad di dalam perjalanan, salat yang luput di dalam perjalanan, maka dilaksanakan, maka diqodok di dalam perjalanan, maksuratan halnya dikosor, ya. Wala fi hadari wala fil hadari, dan tidak dilakukan di rumah, ya. Jadi kosor itu baik dia kodok ataupun tidak harus di perjalanan. Jadi sholat kosor intinya di dalam perjalanan. Kalau dia sudah di rumah nggak boleh melakukan sholat kosor. Warabi'u, dan yang keempat, ayyan wiyal musafir, bahwasanya musafir itu berniat warabi'u, dan syarat yang keempat, ayyan wiyal musafirul qasra li sholati ma'al ihram biha, dan bahwasanya syarat yang keempat, orang yang bepergian tersebut, musafir tersebut, dia berniat qasar untuk sholat ma'al ihram, beserta dengan takbiratul ihram biasa. Allahu Akbar. Jadi dibarengin itu. Seperti yang kita bahas pada niat-niat umumnya, baik dia untuk sholat qasar, sholat sunnah, sholat fardu, bahwa jatuhnya niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Wal khamisu, dan yang kelima, alla ya'tama fi juz'in minas sholatihi, bahwa tidak ada bermakmum pada sebagian, pada satu juz minas sholati bimukimin, dengan sholatnya orang yang mukim. Jadi nggak boleh. Makanya dikemukakan bahwa kita nggak bisa bermakmum dengan orang yang mukmin, dengan orang yang mukim pada waktu kita melakukan sholat qasar, seperti yang kemarin kita kemukakan, gitu loh. Ada orang kita pergi ke Bandung, yang jaraknya memang boleh kita qasar, kemudian dalam perjalanan kita ingin mengqasar. Di situ juga di masjid tersebut ada orang yang tinggal di situ, orang yang mukim, penduduk di situ. Dia melakukan sholat yang sempurna, yang 4 rakaat. Maka kita tidak boleh bermakmum dengan 1 juz saja dengan orang yang mukim. Artinya bahwa kita tetap menyendiri untuk melakukan sholat qasar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, inilah kemudahan-kemudahan yang memang Allah telah sedekahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang memang telah ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan coba membahas masalah salat jamak. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.